Halo guys, selamat datang di podcast hari ini. Hari ini bersama aku, Tito, yang akan menemani podcast hari ini. Hari ini aku nggak akan sendiri ya, akan ditemani oleh teman aku satu dan satu orang narasumber dan satu orang spesial yang akan hadir dalam podcast hari ini. Langsung saja kita undang. Halo guys, Halo guys, apa kabar nih? dengan siapa ini? Dengan Jeza di sini. Coba mungkin bisa intro dulu ya, intro dulu. Dengan Kak siapa ini? Dari jurusan apa? Halo guys, perkenalkan saya Jeza dari jurusan manajemen ya. Salam kenal semuanya. Ini perdana ya Kak Jisya. Perdana banget nih. Baru Aman kali ya, aman ini ya. ya. Aman Aman banget, lah ya. aman. Baru kali ini ya jadi MC banget ya. Bentar, sambil kita menunggu narasumber. Deg-degan nggak Kak? Oh aman, enggak. Tapi deg-degan sih, kalau enggak deg-degan kan bukan manusia ya. Tapi aman kak. Ya jangan lupa tap-tap layar ya guys. Ramein. Eh, ini dia. Bentar. Halo. Halo, eh, Assalamualaikum. salam, halo salam kenal kak. Kak. Ya. Halo, Kak. Dengan siapa ini mungkin Kak Ara bisa kenalan. Oke, kenalan dulu. Tapi suara aku kedengeran jelas nggak? Oh, Aman jelas kak. jelas. Oke. Mungkin kenalan dulu. Nama aku tuh Lis Rahayu Mutiara. Cuman teman-teman boleh panggil aku Tiara, boleh juga Ara. Aku sekarang kerja di Jepang sebagai caregiver atau mungkin kalau teman-teman tahu sebagai Kaigo. Udah jalan 4 tahun kerja di Jepang. Hmm, Apalagi ya? Sekarang tinggalnya di Yokohama. Wah, Yokohama. Iya. Itu bagian atas ya? Bagian mana itu? Bagian bawah sih, Kanto bawah. Oh, Hano bawah. oh, Berarti itu bawah. Iya, masih aman, masih kota lah ya. Masih kota ya? iya, Nggak iya. desa banget Mungkin lah. kalau dari rumah aku ke Shibuya, patokannya Shibuya ya, itu sekitar Hmm. 30 menit. Hmm. Wah, deket banget ya, Kak. Deket ya, 30 menit ya. Ya, alhamdulillah. Tapi di situ aman nggak, Kak? Katanya kan apa kemarin tuh gempa kan? Oh iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah aman sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah aman. Jadi Kak Ana sudah berapa tahun di Jepang? Sekarang jalan 4 tahun. Wah, Dan 4 tahun. Wih, lumayan lama ya. Berarti lama ya, Kak. visa Kino ya. Iya, aku visanya Tokutei no. Waduh. Kenapa Apa waduh? enggak? Apakah ini, Kak, apa pas awal-awal ke Jepang ada ini nggak, Kak? Ada kayak kaget apa dengan culture Jepang sama Indo kan beda banget ya? Ya, betul betul. Pasti sih, pasti. Tapi yang pertama kali bikin aku kaget karena waktu itu kan aku datang ke Jepang itu pas banget bulan 12, Hmm. pas banget Fuyu ya untuk
kita dari negara tropis pertama kali datang ke negara Jepang dingin, itu sih yang bikin aku kaget banget, yang kayak oh ternyata sedingin ini gitu kan. Terus sama mungkin makanannya sih, di awal-awal tuh aku kayak nggak cocok sama makanan Jepang karena memang aku agak nggak suka sama ikan gitu, jadi harus rajin-rajin masak sendiri biar nareru di Jepang gitu, biar bisa lebih lama gitu menikmati indahnya Jepang. Gitu. Masak sendiri lebih irit ya, Kak? Iya, lebih Lebih irit juga. hemat gak Terus sih? rasanya juga lebih cocok di lidah kita orang Indonesia sih kalau aku. Tapi halal food banyak juga kan, Kak, di Yokohama. Di Yokohama, Tokyo banyak, banyak sih. Soalnya kalau di daerah aku nggak ada ya. Agak harus ini ya. Harus masak, Harus, ya. Masak iya. sendiri ya. Hmm, ini untuk Bapak Damai belum masuk ya? Oh iya, oke kita tunggu Sambil dulu. menunggu ya, Kak? Nggak apa-apa ya, Kak? Boleh. Hari ini kebetulan aku lagi ada di Hiratsuka, Kanagawa, lagi ada festival Tanabata gitu. Mungkin Oh, teman-teman yang di daerah Kanagawa bisa mampir karena kebetulan hari ini tuh hari terakhir gitu loh. itu ada apa aja, Kak, festivalnya, Kak? Kalau di sini sih orang-orang jual makanan ya, makanan khas Jepang pas Natsu kayak gimana sih, Natsu Matsuri, terus banyak kayak kazari-kazari, hiasan-hiasan yang tanah bata banget. Kita bisa tulis permohonan kita selama 1 tahun ke depan, bisa Oh, digantung di pohon-pohon bambu, siapa tahu bisa terkabul gitu. Terus banyak juga kan di sini anak-anak Indonesia yang tinggalnya di Kanagawa, jadi kayaknya bakal ya beberapa orang ketemu anak Indonesia sih kalau jalan-jalan di Hiratsuka. Oh, nulis menarik kata-kata nih. mutiara ya. Menarik banget. Oke, pembahasan kali ini tentang kabur aja dulu nih. Ini kan Oke. Kak Ara ya kan. Tentu Mm-mm. apa ya, sudah melihat tren itu kan, kabur aja dulu gitu kan. Iya, iya. Ya, Sempat Itu rame. rame. Ya, sempat rame juga. itu tanggapan Kak Ara bagaimana tentang kabur aja dulu? Tentang kabur aja dulu. Kalau misalkan dengan kata kabur aja dulu, itu tuh rasanya kayak apa ya? Kayak hal yang berkonotasinya tuh negatif gitu ya. Hmm. Padahal kan kita Hmm, tinggal di Indonesia itu dari kita lahir sampai kita lulus SMA, sampai kita kuliah, kita tuh udah menghirup udara, minum air Indonesia, pokoknya Indonesia banget lah. Terus kayak ya, kenapa kita benar, harus benar, benar. kabur dari rumah gitu ya kan? Tapi Iya, aku sangat ironis banget. iya, ironinya kayak gitu. Cuman emang nggak menutup mata juga Hmm. karena di Indonesia kan sekarang lagi ekonomi itu nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi Benar. teman-teman yang pemberani ini gitu boleh deh kabur dulu ke luar negeri, ngumpulin modal, ngumpulin pengetahuan, ngumpulin pengalaman, mumpung masih muda. Kalau aku ngelihatnya kayak gitu sih, karena eh, sekarang jadi bukan kayak kabur dulu karena masalah kepepet, tapi karena udah terlanjur sampai di luar negeri, gimana nih caranya biar tetap bisa bertahan dengan Hmm. apa ya, keputusan yang kita ambil, keputusan yang aku ambil gitu. Udah sampai ke Jepang, kalau cuma gini-gini aja nggak ada perubahan kayak aku di Indonesia, kayaknya sayang karena udah konotasinya kabur gitu ya kan, kalau Hmm. misalkan pulang nggak bawa Ya, apa-apa kayaknya benar. malu gitu ya kan. Jadi aku mensiasatinya harus tetap belajar di sini, harus ya setidaknya 1 derajat lebih unggul dibandingkan teman-teman yang tidak keluar negeri. Jadi waktu nanti pulang ke Indonesia tuh ada yang bisa dirubah gitu, entah dari segi pemikiran, entah dari segi pendapatan, dari menaikkan derajat keluarga gitu. Aku sih nggak mau bilang kabur Iya. aja dulu, tapi kalau ini kaburnya udah diniatin sih. Jadi niat. Udah niat. Mm-mm. Kabur ke hal positif ya. Bukan kabur Betul. karena pelarian kan Ya, kalau pelarian tuh takutnya kayak wah agak iya nggak ada persiapan gitu kan. hmm, Sedangkan kalau Benar. teman-teman yang ke Jepang itu kan bukan kabur ya, kita semua udah persiapannya udah 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun lah kita persiapan belajar bahasa Jepang, ujian bahasa Jepang gitu. Menurut aku bukan kabur sih, ini lebih kayak hmm. merencanakan untuk pindah. Ya, benar. Iya, Walaupun Ya, bekerja di luar negeri itu apa ya, kayak suatu keputusan alternatif bagi anak-anak yang baru lulus sekolah. Jadi dengan
diceritain gaji yang besar, lalu ada apa ya, akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Jadi anak-anak muda itu lebih memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Jadi Betul. mungkin jadi salah satu tujuan anak-anak yang ingin pergi ke Jepang. Iya, betul begitu. Tambah lagi sekarang nyari kerja di Indonesia juga udah susah Iya, kan. lebih ke banyak saingannya sih. Ya, Benar itu Nah, agak banget. merepotkan banget kan. Mending iya, lah keluar aja lah nggak apa-apa sambil nyari iya, pengalaman juga kan. betul. Siapa tahu rezekinya kan ada di luar negeri kan nggak ada yang tahu kan kak. Wah, betul. Jadi kalau nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Iya, yang penting udahlah terabas aja dulu lah. Terabas aja dulu. Terabas Makanya aja dulu. untuk teman-teman yang keluar negeri itu teman-teman yang pemberani sih. Karena kalau nggak Nah, punya benar benar benar. berani nggak bisa. Hmm, Bener-bener. Tapi yang penting tetap positif ya, jangan aneh-aneh ya. Tetap Ya, tanggung benar. jawab dengan kerjanya di luar negeri ya, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah Nah, iya, bikin huru hara lah, eh, malu. betul. Karena kita keluar negeri itu bukan cuma bawa nama kita sendiri, tapi bawa juga nama Indonesia. Jadi Hmm, setidaknya selain kita berkontribusi untuk menaikkan devisa negara kita juga menanggung beban berat nih untuk tetap menjaga nama baik Indonesia. Karena negara Indonesia tuh dari dulu dan negara dengan nama baik yang bagus gitu ya di luar negeri tuh kita terkenal dengan jumlah warganya yang paling banyak, terus dengan tempat wisata yang indah-indah gitu hmm, kan. Janganlah dicoreng dengan hal-hal yang hanya segelintir orang ini, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, jadi satu negara jadi kena semua gitu. betul banget. Iya. Karena Indonesia kan terkenal dengan orang yang soft spoken ya kak. Bisa Iya dibilang soft spoken betul. kan. benar Tapi benar Iya, benar. ada kelakuannya yang agak aneh sih ada ya. Beda orang, beda-beda sih tiap orang sih. Belum datang juga ya kak Dito. Aman aman. Namanya Kita bahas-bahas aman ya. nih Santai-santai cerita-cerita aja. dulu. santai aja Alis dulu santai. ya. Santai-santai aja dulu. Kalem aja, kalau nggak usah panik ya. Iya. Izin tanya Kak, Kak Ara, apa yang membuat Kak Ara berpikir mungkin Jepang adalah tempat yang lebih baik, nggak bisa dibilang lebih baik sih, tempat untuk mencari uang untuk memperbaiki ekonomi. Apa yang itu pernah nggak kepikiran kayak gitu? Jepang aja. Ah. Oh, Jepang aja ya, iya. Hmm. Hmm, Dari aku mulai SMP itu udah tertarik banget sama Jepang. Aku nggak tahu kenapa. hmm, Mungkin dari teman-teman juga udah sering baca entah itu di koran. Zaman dulu kan kita ke koran ya, sebelum Orang ada banyak hmm, kan kita koran. Kayak negara Jepang tuh selalu dieluk-elukan dengan teknologinya yang maju, apa-apa robot, apa-apa teknologinya pasti lebih dulu lah dibandingkan Indonesia. Aku kayak tertarik, kayaknya seru ya kalau ke Jepang. Terus abis itu aku mulai survei, kira-kira kalau Jepang dibandingkan sama negara-negara yang lain, yang kita banyak lah orang-orang Indonesia kan yang juga merantau ke luar negeri, contohnya Arab Saudi, ada di hmm. Korea, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, Jepang itu tuh yang paling sedikit tingkat kriminalitasnya. Aku ngerasa hmm, aman banget, iya, kayak hampir nggak ada pernah aku dengar di Jepang tingkat diskriminasi terhadap warga negara Indonesia, apalagi kekerasan, apalagi tidak pemenuhan hak-haknya seperti nggak dibayar gaji dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi aku kayak ngerasa wah kayaknya boleh nih sebagai kayak apa ya, negara kedua gitu setelah Indonesia. Kalau aku ngerasa di Indonesia kan juga aman gitu kan. Jadi aku juga cari negara yang sebisa mungkin bisa menjamin keamanan aku gitu. Nah, yang setelah ditimbang-timbang ternyata Jepang dari segala pertimbangan, segala pilihan negara-negara yang lain, Jepang yang masih paling aman. Terus dibandingkan dengan mata uangnya juga, karena Jepang kan ya kita nggak munafik ya, Indonesia sama Jepang itu gajinya beda banget dengan profesi yang bener. sama pun. Kayak contohnya aku kan perawat gitu ya, Hmm. perawat di Indonesia sama perawat di Jepang itu gajinya bisa bedanya berkali-kali lipat gitu kan. Jadi memang aku cari Hmm, gimana ya mendapatkan profesi yang sama, yang at least sama dengan jurusan aku kuliah di Indonesia, tapi gajinya bisa lebih berkali lipat gitu, bisa apa ya, bisa lebih mendapatkan lebih banyak gaji gitu dengan profesi dan kemampuan yang sama. Dan nggak semua negara juga kan, kayak yang nggak banyak lah negara-negara lain yang apa sih, yang terima dengan profesi perawat Hmm.
tapi gajinya yang sebesar Jepang gitu. Mungkin ada beberapa kayak Jerman gitu ya yang kita dengar juga, tapi yang aku gede. iya iya, tapi dengan dari segi budaya kayaknya lebih deketan Indonesia sama Jepang nih dibandingkan budaya Indonesia sama yang Jerman gitu. Jadi udah mantep banget aku dari awal emang di Jepang gitu. Hmm. Terus Hmm. mungkin untuk pergi ke Jepang kan mesti ada yang memotivasi kan Kak. Iya iya Entah iya. itu dari apa? Dari mental kah, apa gaya hidup, apa apa yang lain lah. Itu apa yang memotivasi Kakak? Ah udahlah, fix lah ke Jepang aja lah gitu. Ya pasti motivasi utamanya ekonomi ya. Hmm. Karena semua tujuan Hmm. teman-teman di Jepang itu ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi gitu. Kayak yang tadi aku Pasti. bilang, dengan profesi yang sama tapi dengan um, gaji yang berkali-kali lipat, itu Jepang masih jadi jaminan utamanya sih, bisa kasih gaji yang lebih besar. Terus kalau dibandingkan dengan budaya tadi ya, aku sebagai orang Indonesia tuh ngerasa masih terlalu dekat gitu ya, masih saudara dekat banget sama Jepang dengan segi budaya, budaya sopan santunnya, budaya antri, budaya gitu-gitu. Aku masih kayaknya lebih nyaman di Jepang dibandingkan negara yang lain, karena adaptasi dengan budaya yang beda tuh kan susah gitu ya kan. Jadi aku cari yang close gitu, yang kira-kiranya masih sama gitu budayanya dengan Indonesia, masih sama-sama Asia. Jadi aku pilihnya ke Jepang. Terus ditambah lagi sama musim ya, aku penasaran banget dari dulu tuh kayak musim dingin tuh kayak gimana ya gitu kan. Ngelihat salju tuh gimana ya, bunga sakura tuh kayak gimana gitu. Jadi melalui itu sih, um, apa sih ya, keingintahuan aku tentang Hmm. Jepang yang mendorong aku, yaudah deh fix Jepang aja gitu. Lebih ke kepo ya. Kepo Ya, asal kayak apa sih? Kayak es serut kah? Benar. Eh, saat bekerja di Jepang itu kira-kira ada nggak sih tantangan yang harus dihadapi oleh pekerja imigran itu Kak? Kayak apa aja? Oh ya, tantangan utamanya pasti bahasa ya. Jepang tuh Hmm. jadi negara dengan bahasa tersulit, bisa dibilang nomor Benar. 3 dunia ya. Kita nggak bisa baca hiragana katakana aja udah komakai dayane gitu, komaru gitu ya kan. Jadi Hmm. iya, kalau nggak bisa bahasanya udah nggak bisa melanjutkan yang lain-lain nih di Jepang. Itu yang pertama, itu dari segi bahasa. Terus yang selanjutnya dari budaya, budaya kerjanya Jepang. Pas pertama kali aku pindah ke Jepang juga aku ngerasa kok orang Jepang tuh kerjanya capek, kerjanya tuh cepet dan nggak capek-capek gitu. Kayak mereka tuh energinya ada banget, nggak tahu dari segi gizi yang mereka konsumsi setiap hari mungkin ya beda sama kita. Jadi aku ngelihat teman-teman kerja aku di Jepang tuh mereka kerjanya cepet, tapi dari awal sampai akhir tuh konsistensinya tuh sama gitu, kayak nggak capek-capek. Sedangkan kalau orang Indonesia tuh kadang aku kayak di awal semangat, tapi lama-lama gak capek gitu ya kan. Jadi harus Benar. ngikutin, iya, nyeimbangin kerjanya orang Jepang itu kayak gimana. Terus lebih um, dari ini mungkin ya, kayak peraturan-peraturan di Jepang gitu kan. Pas teman-teman yang baru pindah pasti bingung lah ya, kalau kok ternyata di Jepang tuh naik sepeda nggak boleh boncengan, buang sampah nggak boleh sembarangan disatuin, Hmm. pakai payung berdua juga kayak orang-orang Jepang tuh kininaru, nggak boleh duduk sembarangan di trotoar, kayak beda gitu budayanya sama Indonesia. Mungkin lebih ke situ sih, sama apa ya, budaya-budayanya sih kalau menurut aku yang harus terus belajar gitu. Dengan meningkatkan bahasa Jepang, kita juga punya kewajiban untuk terus belajar budaya Jepang, di terutama di pekerjaan kita ya. Oh, Hmm. budaya orang Jepang tuh etikanya tuh kayak gini loh, ternyata komunikasi sama orang Jepang yang lebih tua atau yang lebih muda tuh kayak gini loh. Jadi kayak biar tidak terjadi miskomunikasi dan salah persepsi aja sih. Hmm. Paham. Paham, paham, paham. Oh, berarti oh, paham, paham, paham. Berarti apakah udah dapat kayak dampak positif untuk ke arah sendiri apa gimana itu udah dapat belum Kak? Mesti dapat dong. Oh pasti dapet ya, pasti dapet ya. Kalau dampak positif sama aku di Jepang tuh, aku ngerasa sedikit lebih maju dibandingkan teman-teman aku yang di Indonesia. Jadi Hmm. kalau misalkan kita lagi diskusi, kayak Hmm. oh iya aku tuh pernah ini loh, aku tuh pernah ini loh. Jadi setidaknya menambah sedikit pengetahuan dan pengalaman aku selama kerja di Jepang, karena memang kalau dibandingkan Indonesia kan Jepang udah negara maju banget gitu ya, Hmm. teknologinya tuh udah Benar. banyak banget gitu ya. Jadi
aku udah pernah cobain teknologi ini, aku udah pernah cobain ini gitu. Jadi lebih kayak meningkatkan pengetahuan aku aja sih kalau selama yang aku dapatkan secara langsung gitu ya, positifnya dari kerja di Jepang. Tapi kalau menurut teman-teman kakak yang di Indonesia ini kan, Ya, apakah ada yang ngomong, wah keren ya kerja di luar negeri? Itu apakah untuk kakaknya bisa berdampak positif atau apa misleading buat kakaknya? kalau buat aku ada dua sisi sih. Ada Hmm, yang positif, ada juga yang bikin kita misleading ya. hmm, Kalau yang positifnya mungkin jadi motivasi entah buat senior, bukan senior, buat junior-junior aku di hmm, kampus. Kayak mereka sering tanya, Kak program ke Jepang kayak gimana, kerja di Jepang kayak gimana, gajinya berapa. Itu aku seneng banget untuk berbagi atau sharing tentang pengetahuan itu. hmm. Terus, tapi kalau misleadingnya, mereka kayak jadi terburu-buru gitu. Jadi kayak nggak mikir, aku tuh sebenarnya mampu nggak sih untuk belajar bahasa Jepang? Sebenarnya aku mampu nggak sih untuk kerja di Jepang? Kok ngelihat storynya Kak Ara nih kayaknya happy banget ya di Jepang tuh gitu-gitu aja. Misalkan kayak jalan-jalan ke Shibuya, ke Harajuku, kayak yang mereka pikir tuh itu. Oh tinggalnya di apartemen, oh teman-teman Jepangnya seru gitu-gitu. Kayak ya kan apa yang kita tampilkan di sosial media kan pasti yang terbaik gitu kan. Hmm. Jadi misleadingnya yang di pikiran mereka tuh Jepang tuh happy-happynya aja. Padahal di balik itu semua kan kita juga ada struggle-nya ya kan. Gimana caranya kita bisa tetap akur-akur nih sama teman-teman Jepang yang dari budaya beda, cara komunikasi, Hmm. terus miskomunikasi kita ngomong itu kayak gimana gitu kan, jadi struggle-nya tuh sebenarnya ada juga. Terus gimana kayak aku bisa upload story jalan-jalan, itu kan juga harus manajemen waktu, manajemen uangnya juga kan ada banget. Hmm. Misleading dari mereka tuh ngerasa Jepang itu oke-oke aja, tanpa mereka sadar sekiranya aku tuh mampu nggak ya kalau aku belajar bahasa Jepang 6 bulan sampai 1 tahun di Indonesia tuh aku mampu nggak ya ngerjain ngerjain ujiannya sampai selesai dan konsisten gitu. Dan nggak sedikit juga sih teman-teman yang kayak udah terlanjur masuk LPK karena termotivasi teman-teman di Jepang kayaknya hidupnya happy dan senang-senang aja di Jepang, pas udah masuk ke LPK kok rasanya lah ternyata aku nggak mampu loh, Kok susah susah banget banget? bahasa Jepang itu. Iya, aku wawancara nggak lulus-lulus Kak, kayak gimana caranya gitu, karena ternyata ke Jepang itu tuh bukan cuma kepengenan aja tapi konsistensinya kayak gimana, harus tetap mau belajarnya kayak gimana, karena bahasa Jepang tuh nggak yang cuma bisa aisatsu doang gitu ya kan, tetap harus. Iya, sampai sekarang kita juga teman-teman juga pasti langsung masih terus update, setiap tahun masih harus ikut ujian untuk naikin level bahasa Jepang, naikin level lagi gitu. Bener banget. Betul. Hmm, kadang belum di share gitu sama teman-teman yang ada di Jepang. Hmm. Berarti Kak Ara ini udah mendapatkan Aigu Fukushishi. Oh belum, Belum. susah banget iya. Tahun Oh ini iya. iya 2025 ini kan kemarin bulan 1 aku tuh udah ujian. Jadi nilai aku tuh Hmm. tinggi banget, kurang beberapa poin. Tapi dari situ jadi Hmm. pemicu sebenarnya, oh ternyata tuh aku tinggal berusaha sedikit lagi nih gitu bisa. Hmm. Jadi nanti doain ya Hmm. teman-teman di tahun Iya. 2026 bulan 1 aku mau ujian lagi. Yuk, Semoga semangat lulus. yuk, semangat, 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 Kak. Semangat, semangat, semangat. semangat, ya, semangat. Yuk. Pasti Ya, bisa, pasti bisa, Kak. amin amin. Ternyata susah itu ya kalau mau ngambil kayak buku sisi ya. Iya, susah banget karena babnya banyak dan bahasa Jepangnya itu bukan level bahasa yang biasa-biasa gitu Hmm. kan, sudah masuk ke bahasa medis gitu-gitu. Jadi emang Hmm. saya kita juga sesama orang Jepang juga banyak yang gak lulus gitu. Jadi kayak aku ngerasa masih, ya aku kan orang Indonesia, kalau gak lulus sekali juga nggak apa-apa. Aku pikir kayak gitu. Tapi pride-nya agak ini ya, Kak. Kalau misalnya nggak lulus kan kayak, wah nggak bisa nih, harus bisa Iya, nih. Ya iya gitu nggak sih? betul. Iya betul, karena ngelihat skor itu sebenarnya kayak sedikit lagi gitu. Coba kalau aku lebih fokus sedikit lagi, ya aku bakal bisa lulus nih gitu. Tapi karena kayak Aha. kurang fokus, ditambah pas lagi kemarin ujian itu kan bulan 1 ya, dingin banget guys. Kalau misalkan kalian yang Hmm. nanti mau ujian, karena dibukanya cuma 1 tahun sekali dan di bulan Januari itu pas banget fuyu. Satu gedung Hmm. itu, iya dambunya nggak berasa saking gedenya itu ruangan. Jadi kita ngerjain itu sambil kayak kedinginan. Eh, Waduh, susah banget paham, ya. Ya harus Susah ya. bertarung dengan medannya juga. paham, paham, paham.
Oke, selanjutnya eh, bagaimana peran sosial media dalam membentuk narasi kerja di luar negeri itu, Kak? Apakah itu berdampak positif atau malah sebaliknya? Kalau dibilang positif dan negatif itu pasti ada, cuman kalau aku lihat sampai sekarang tuh positifnya lebih banyak. Yang pertama itulah, aku ngerasa di tahun 2020 itu tuh peran sosial media tuh masih kurang banget ya. Kayak aku nggak punya tempat untuk aku tanyain Hmm. bahasa Jepang itu kayak gimana, Jepang itu medannya seperti apa. Tapi kalau sekarang informasi itu kan gampang diakses ya, entah itu dari TikTok, entah itu dari Instagram, semua Facebook tuh bisa diakses. Kayak kita belum sampai Jepang aja kita udah bisa ngelihat, oh salju Jepang tuh kayak gini, oh suhu di Jepang tuh segini, oh belajar bahasa Jepang tuh kayak gini gitu. Jadi kayak lebih memudahkan kita, lebih apa ya, lebih realita gitu. Oh, realita di Hmm. Jepang tuh kayak gini, lebih relate-nya lebih gampang. Terus ditambah lagi mungkin membantu dari segi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin ada teman-teman yang sakit ataupun sampai meninggal di Jepang. Itu peran sosial media itu menurut aku yang paling oke banget. At least untuk membantu sekedar membuka donasi gitu ya. Itu sosial media yang paling cepat sih. Itu penyebaran informasinya oke banget. Dibandingkan kalau misalkan bayangin kalau nggak ada sosial media kita bisa Hmm. tahu kasus ini di mana, cara ngebantunya kayak gimana itu kan lebih susah. Terus lebih gampang Iya. juga untuk menyelesaikan sesuatu kasus ya kalau misalkan kalau nggak ada sosial media tuh kita bingung ya lapornya kayak Hmm. kemana. Sedangkan kasus-kasus di entah di Indonesia entah di Jepang juga kalau misalkan belum viral biasanya kan belum diusut gitu ya kan. Nah peran sosial media ini menurut aku sebagai apa ya yang mendampingi kita teman-teman yang di sosial media jadi ikut mendampingi kasusnya gimana cara penyelesaiannya apakah sudah selesai atau belum bisa kasih masukannya seperti apa jadi menurut aku lebih banyak positifnya kalau negatifnya mungkin itu yang tadi ya um, over ini sih overreaktif terhadap suatu hal-hal yang masih hoax misalkan Ah, kayak Ah, kemarin ya kemarin ada gempa segala macam padahal di Jepang masih aman-aman orang Jepangnya masih chill masih santai-santai tapi yang di Indonesia yang di Taiwan udah heboh yang di Jepang ini mau nanti ada bencana ada gempa kayak gimana jadi lebih ke overreaktif sama hoaxnya terus banyaknya kasus-kasus penipuan mungkin karena mengatasnamakan Jepang LPK mungkin gitu tapi menurut aku masih banyak positifnya yang bisa kita ambil jadi bijak-bijak aja kita dengan bersosial media gitu. paham, paham. tapi kalau menurut pendapat pribadi kakak nih, Mm-mm, kalau mau kerja ke luar negeri, mm-mm. itu bisa membawa apa perubahan positif atau malah lebih ke kayak konflik batin apa tekanan batin gitu. Kalau menurut kakak. Tergantung masing pribadi dan lingkungan. Jadi kalau misalkan bisa diceritain dulu tuh sebenarnya aku udah pernah pindah 2 perusahaan gitu ya. Hmm. Perusahaan yang pertama tuh ternyata tidak mendukung aku untuk tumbuh dari segi lingkungan dan juga teman-temannya tidak mendukung aku untuk tumbuh. Jadi bisa jadi sesuatu hal yang negatif untuk kita pribadi gitu dari segi mental segala macam. Jadi pintar-pintar kita gimana ya caranya untuk bisa keluar dari lingkungan yang kurang mendukung ini. Makanya aku carilah perusahaan yang lain. Tapi dari semua perjalanan yang aku lalui selama 4 tahun ini, Jepang lebih banyak positifnya yang merubah aku gitu ya dari segi pemikiran, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ekonomi, dari segi uh, derajat kehidupan gitu. Dengan keluar negeri itu bener-bener ngerubah aku. Yang tadinya aku tuh anaknya penakut ya. Hmm. Aku dari kecil selalu ada di ketek mamah aku gitu. Jadi kayak nggak berani kemana-mana sendiri. Terus pas aku ngelangkah ke Jepang kok ternyata dunia tuh luas banget ya. Kita tuh nggak bisa loh punya pikiran yang kalau nggak sama sama kita ya berarti dia bukan teman kita misalkan kayak gitu. Hmm. Kita enggak dengan Jepang yang luas ini tuh banyak kepala, banyak pendapat. Jadi lebih bisa menerima perbedaan, lebih bisa berbesar hati dan bijaksana. Oh ternyata tuh segi pandang orang tuh nggak harus selalu sama loh sama kita gitu. Jadi lebih kalau dari segi mentalitas dan segi pemikiran aku ngerasa aku lebih terbuka setelah aku merantau ke luar negeri.
Aku nggak pernah Bang. tahu kalau misalkan aku nggak ngerantau, pikiran aku masih kayak gimana ya kalau aku di Indonesia. Masih stuck gitu-gitu aja Ya, mungkin ya. stuck di situ-situ aja kayak. Tapi kalau setelah perjalanan pekerjaan yang panjang ini ya Kak, selama kurang lebih 4 tahun kan, Ya, apakah masih ada rasa takut, apa rasa capek, kecewa, atau hal lainnya lah yang mungkin dirasakan kakak, apakah ada itu Kak rasa takut dan kecewa di mana, di Jepang atau di Jepangnya oh di selama Jepang? 4 bekerja ini? Selama 4 tahun bekerja di Jepang, rasa takut nggak ada. Aku lebih takut kalau aku harus pulang ke Indonesia kayaknya. Oh, Waduh. Ya, aku lebih takut ke situ sih, karena kalau di Jepang aku tuh nggak merasa takut sama sekali, karena aku ngerasa adanya kehadiran pemerintah di Jepang. Aku ngerasa dilindungi sama pemerintah Jepang, walaupun aku bukan warga negara asli Jepang. Terus tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali, karena di sini tuh yang penting bisa komunikasi, semua masalah oke, selesai. Kayak ada solusinya. Di Jepang yang penting kamu komunikasi, pasti masalahnya akan selesai, ada solusinya. Terus kalau kecewa nggak ada selama ini, mungkin lebih kecapek mungkin ya, karena memang 50-50 kan kehidupan kita di Jepang itu, yang setengah itu untuk kehidupan kita pribadi di rumah dan jalan-jalan, tapi juga setengahnya whole our life itu juga di tempat kerja gitu ya Hmm. kan. Jadi kayak jangan melupakan tujuan kita di Jepang itu tuh untuk kerja, diulang lagi, untuk kerja. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kita Nggak di usah sini aneh-aneh. iya bener-bener. untuk dapetin uang, untuk nambah pengalaman. Jadi jangan keluar dari tracknya gitu. Hmm. Tetap harus ditanamkan kita ke Jepang itu untuk kerja, minasang. Dengerin ya kawan-kawan, pokoknya jangan aneh-aneh. Iya. Aku nggak mau nerusin itu aneh-anehnya apa, pokoknya jangan aneh-aneh udah. Dan Tapi kalau bisa mengulang keputusan sebelum berangkat ya Kak, apakah kakak akan tetap berangkat ke Jepang atau tetap memilih udahlah stay aja di Indonesia, bertahan nyari di Indonesia gitu, gimana Kak kalau bisa mengulang? kalau bisa mengulang, aku akan tetap berangkat ke Jepang sih. Jiwanya Udah fit udah veteran ya teman-teman ya, Ya, banget ya. udah tertanam jiwa veteran nih, susah nih, kayaknya gitu ya, kayaknya gitu. tempur banget Bener. ya. Iya, kayak Indonesia tuh tetap ada di hatiku, tanah air aku tetap cinta banget. Kalian boleh tanyain nasionalisme aku sejauh apa, aku cinta banget sama Indonesia. Tapi aku juga punya kesempatan, selama aku punya kesempatan umur panjang, selama aku masih bisa terus belajar dan Hmm, bekerja, kenapa kita nggak coba di luar negeri? Karena hidup itu kan nggak cuma sampai 25 sampai 30 tahun gitu ya kan. betul Setelah ya. kita selesai di Jepang, kita juga masih bisa kok menikmati indahnya Indonesia, kita pulang ke Indonesia. Tapi cerita apa yang bisa kita bawa, yang bisa kita simpen buat adik, bukan Betul. adik-adik, bukan anak-anak, buat cucu Anak kita. cucu ya, anak Anak-anak cucu Ya, ya. ya. anak cucu, betul. Kita pernah ke Jepang, kayak gini. Siapa tahu yang tadinya kita bekerja di Jepang, nanti anak cucu kita bisa sekolah di Jepang, bisa lebih Bener. profesional gitu dibandingkan kita-kita yang sekarang kerja di Jepang gitu. Oh, Udah tertanam jiwa-jiwa veteran ya. Veteran, Veteran banget ya. walaupun lebih banyak yang veteran ya dibandingkan. ini kayaknya udah masuk ke sesi Q&A nih. Boleh. Dari Kak Nadia Putri, Kak setelah selesai TG1 tetap belum lulus Kaigo tapi belum lulus Kaigo Fukushishi, apakah masih bisa ikut ujian meskipun udah pulang ke Indonesia? Bisa banget. Ini juga salah satu materi diskusi teman-teman dari anak TG, anak EPA. Jadi buat teman-teman yang, tapi gini ya, minimal 1 kali sudah pernah mendaftar ujian Kaigo Fukushishi. Kayak aku contohnya, aku kan TG, visa aku tuh cuma 5 tahun. Sedangkan 5 tahun ini kan kita giri-giri banget ya mau ujian. Tapi kalau misalkan aku kan
kemarin di 2025 ini tuh sudah mendaftarkan sebagai peserta ujian nasional. Jadi data diri aku tuh semuanya sudah lengkap ada di center. Jadi kalau misalkan sampai visa aku habis dan aku belum lulus juga, aku tuh tetap masih bisa ikut ujian dengan visa waiver. Kalau teman-teman yang pernah dengar visa waiver, visa liburan yang 2 minggu ada di Jepang itu, liburan kayak artis pada liburan gitu, kita tuh bisa datang ke Jepang dengan visa waiver untuk ikut ujian. Untuk pengiriman kartu ujiannya itu tuh bebas banget, kalian boleh nitip ke Kaisha yang lama atau boleh nitip ke teman apa atau kalian yang deket gitu, boleh. Jadi datang ke Jepang untuk sekedar ujian, tapi dengan syarat kalian sudah pernah terdaftar sebagai peserta ujian nasional di Jepang gitu. Berarti kalau yang baru mau ikut nggak bisa ya Kak, berarti ya? Nggak bisa, minimal 1 kali tuh udah pernah tercatat gitu sebagai peserta. Bam. Itu ya guys, udah terjawab ya. Oh ini Iya. ada Oke, ini dari Kak Y_uta.aa. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita ke Jepang? Yang dipersiapkan mental. Mental sih, kalau ini mental sih. Iya, dan konsistensi. Kalau sekali udah melangkah masuk LPK, entah melangkah sudah ke Jepang, itu nggak boleh balik lagi. Kalian nggak boleh putar balik. Selain malu sama keluarga dan tetangga, gitu ya, malu sama diri kita sendiri juga. Karena kayak nanggung kalau misalkan sudah terlanjur belajar dan di tengah-tengah kayaknya nggak mampu, terus balik lagi cari hal yang baru lagi, bakal makan waktu. Sedangkan kita hidup itu kan jalan tuh, waktu tuh terus berjalan ya. Satu-satunya di dunia ini yang nggak mau nunggu kita tuh waktu. Kalau teman kita mah tungguin ya, dia bakal nungguin nih. Tapi kalau waktu tuh jalan terus. Jadi jangan sampai gagal atau nyoba hal sampai 2 kali, mendingan kamu selesaikan sampai akhir. Entah itu nanti berhasil dan tidaknya, at least kalian udah pernah nyoba gitu sampai ke Jepang. Itu lebih ke mental dan konsistensi buat tetap belajar, karena sampai di Jepang tuh enggak yang cuma kerja pulang jalan-jalan, kerja pulang jalan-jalan. Ternyata harus ikut kelas online, harus tetap belajar bahasa Jepang, naikin level bahasa gitu kan. Jadi konsisten ya. Yang dipersiapkan itu mental dan konsistensi sih. Kalau udah merasa capek, udah nangis aja nggak apa-apa. Nggak usah nangis. Iya, mending nangis tapi besok diulang lagi, belajar lagi gitu. Iya, lebih bener. bikin plong ya, lebih plong ya. Iya, Nggak usah aneh-aneh, balik udah fokus kerja fokus. udah. Ini ada Oke, lagi dari Ewis Kurnia 19. Kak mau nanya, kalau guru gimana? Lewat jalur apa? Guru. Oh, jadi sensei di sini. Kalau untuk saat ini tuh kan cuma ada magang, TG, sama mungkin yang teknik itu ya. Tapi kalau misalnya Paham. untuk pengajar di Jepang itu masih sedikit banget sih. Kalau guru bahasa Inggris mungkin oke, cuman tetap harus belajar bahasa Jepang. Jadi yang pertama dilakukan harus bahasa Jepang. Cuman kalau misalkan yang tidak harus linear dengan jurusannya, kakak boleh cobain kaigo, ada pengolahan makanan, ada perhotelan gitu. Boleh sodang atau konsultasi melalui LPK gitu. Kalau mau agak keras lagi, Gemba boleh. Gemba boleh. Wah, Mbak, aku sebagai ex King Mbak pusing banget ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi musim panas gini ya. Wah, asli, bener banget. Luar biasa. Ini untungnya ini besok aku pulang ke Indonesia sih. Besok banget ini. Oh iya, oh kakak yang mau pulang. Kontrakku selesai besok pulang ke Indonesia. Lebih ke diusir ya. Gak, bercanda. Parah banget. Oke. Ya, dari Kak Yuta, Kaigo itu pekerjaan seperti apa sih Kak? Ini mungkin ada gambaran dari Kak Ara. Kaigo itu kayak apa sih kerjanya gitu Kak? Ya, kalau Kaigo itu tuh sebenarnya kita perawat lansia. Jadi perlu digarisbawahi kalau di Jepang itu sebenarnya ada 2, ada perawat medis dan perawat lansia. Nah, kalau yang Kaigo ini tuh yang perawat lansianya. Jadi kita kerja itu sebagai perawat yang mengurusi para lansia di Jepang. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Jepang seperti nyuapin
makan, ganti popok, bantuan bantuan ke toilet, bantuan mandi. Jadi bener-bener yang kebutuhan dasar manusianya aja. Hmm. Terus yang paling ini ya paling kayak ngajak-ngajakin ngobrol, rehabilitasi dengan nyanyi-nyanyi, main game gitu-gitu. Kalau perawat dan Kaigo ini bisa disebar itu ada di jenis panti lansia, ada yang kerja di rumah sakit, ada juga yang dalam grup gitu. Dalam grup itu jadi pasiennya lebih sedikit. Itu nanti bisa masuk lagi kalau misalkan lebih rincinya tuh ada lagi gitu. Tapi kaget gak sih Kak pas awal-awal masuk Kaigo tuh? Melewat orang tua kan ya kan tahu kan kalau orang tua kan semakin tua semakin Butuh kesabaran. Sabar banget Iya, lah harusnya. sabaran kan. Terus kan ya gitulah kalau orang tua kan gitu kan. Itu iya, ada iya. kaget gak Kak awal-awal? Karena latar belakang aku tuh sebenarnya kan perawat gitu ya. Jadi aku juga selama di Indonesia tuh udah beberapa kali ke panti lansia yang ada di Indonesia gitu, panti werda. Jadi pas aku tahu oh di Jepang tuh ada perawat lansia gitu. Jadi aku udah terbayang oh kerjanya tuh pasti kayak gini gitu. Yang bikin aku kaget itu lebih mungkin yang ke Ninchisho atau demensia. Kalau di Indonesia tuh mungkin Lupa pasien ingatan. itu belum terlalu Lupa. banyak ya. Hmm. Belum terlalu banyak, kita tuh nggak tahu cara menangani pasien dengan demensia atau Ninchisho itu kayak gimana, dari segi medisnya itu kayak gimana, cara kita komunikasinya itu kayak gimana. Nah dari 2 sampai 3 tahun yang lalu aku kerja ke Kaigo, aku ya cuma tahu oh pemenuhan kebutuhan dasar, oh bantuin nyuapin makan, bantuin ganti popok ke toilet gitu-gitu aja. Tapi setelah belajar Kaigo Fukushishi ternyata aku paham oh orang ini tuh butuh diajakin ngobrol ya. Oh cara komunikasi sama orang yang lupa itu kayak gimana ya. Jadi biar melindungi sebenarnya kayak boundaries ke kita sendiri sebagai Kaigo. Mungkin orang-orang kayak mikir, kamu kok sabar banget kerja Kaigo. Itu sebenarnya semuanya bisa dipelajarin. Ada bukunya. Iya, jadi kayak oh kalau pasiennya ini lupa setiap 1 menit, bahkan nggak 1 menit, kayak setiap 5 detik dia nanya, aku mau ke toilet. Jadi setiap 5 detik sekali dia bilang aku mau ke toilet itu. Gimana cara kita untuk bisa mengalihkan biar pasiennya tuh nggak dikit-dikit ke toilet, nggak sedikit-dikit nanya aku mau pulang, rumah aku di mana itu kayak gimana, itu semuanya udah ada bukunya, udah kita tinggal belajar aja gitu. Jadi kalau yang nanyain sabar atau enggaknya sebagai Kaigo, kunci sabar itu belajar. Iya sih. Iya, belajar karena semua Jepang tuh kerennya gitu, ada manual booknya. Kayak oh kalau pasien kayak gini tuh harus kayak gini, pasien kayak gitu harus kayak gini gitu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar kerja sebagai Kaigo di Jepang, yuk mulai ikut belajar Kaigo Fukushi karena nanti kalian di sana akan nemuin jawaban. Oh ternyata kalau misalkan pasien bolak-balik ke toilet itu kita nggak boleh stop, nggak boleh ke toilet gitu. Kamu habis ke toilet itu tuh nggak boleh kayak gitu, tapi tetap ternyata harus dianterin, harus kayak gimana gitu. Jadi ada etika kerjanya yang selama kita di LPK dulu mungkin nggak diajarin, tapi kalau misalkan kalian ikut kelas online dan bedah buku semuanya ada jawabannya gitu. Ini dari Neng Ivi nih. Halo Kak Ara, salam kenal ya. Kaigo Fukushishi tentu gak mudah untuk lulus. Gimana cara kakak membagi waktu belajar konsisten? Karena pasti juga udah capek kerja. Iya, Oh konsisten jujur aku belajar ya sampai sekarang maksudnya. iya jawabannya harus tetap konsisten. Cara aku harus ikut kelas online karena salah satu cara untuk mendisiplinkan kita tuh dengan belajar dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Jadi 1 minggu tuh aku belajar 1 sampai 2 hari untuk persiapan ujian nasional gitu. Kalau misalkan belajar sendiri, kata aku itu nggak pasti susah deh untuk kita konsisten. Jadi caranya itu tetap harus ikut kelas online yang dimana kita bisa langsung sodang gitu sama senseinya. Sensei aku kosongnya di hari ini, aku bisa belajarnya di hari ini. Tolong dibantu gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk bisa membagi waktu, mending kalian ikut kelas online untuk mendisiplinkan diri. Gitu. Apalagi nih? Dengan banyaknya kegiatan Kak Ara, baik itu bekerja sebagai Kaigo, juga membagi waktu untuk belajar. Gimana cara Kakak Ara agar bisa selalu moodnya baik, itu baik-baik saja? Oh, menjaga mood ya, lebih ke menjaga Ya. mood. Mana Menjaga ya? mood. Wah, ini Iya, aku juga perlu nih. Karena setiap
bekerja ada apa ya, titik kesabarannya habis, kita capek banget. Itu mungkin bagi Mm-mm. cara mengatasinya. Kalau aku sih pasti take a break dulu ya. Kalau mood aku lagi gak bagus juga aku nggak akan maksain diri aku buat belajar. Jadi aku cari jadwal lain. Gimana caranya biar mood aku tuh bagus selama mendapatkan ilmu gitu, masukin ilmu. Karena kalau misalkan udah nggak mood banget, mau senseinya segalak apa juga nggak akan masuk gitu kan ilmunya gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya aku lagi capek banget, lagi burn out banget, aku milih untuk gak belajar. Aku jalan-jalan, entah itu makan di kafe, entah jalan-jalan sama temen-temen, kayak itu cari moodnya yang baik dulu. Mungkin kalau aku sih harus harus ini ya, tahu gitu kondisi kita. Kita tuh kalau misalkan lagi nggak mood tuh gimana ya cara balikin moodnya, entah itu jalan-jalan, entah kita main sosmed, seharian scroll TikTok atau apapun, itu kita harus ngenalin diri kita sendiri sih. Jadi biasanya aku lakuin hobi aku apa, jalan-jalan kemana, kalau misalkan udah refresh otaknya balik lagi untuk bisa belajar lagi gitu. Hmm. Paham. Berarti kalau menurut kakak me time itu juga perlu ya kak? Perlu banget lagi, perlu banget, Perlu kan? perlu banget. Apalagi kalau nggak mood ya, tiba-tiba lagi, tiba-tiba banget ada tugas apa, Ya, terus kan. ini apa nih? Satu, Dari gimana pandangan kakak Ara tentang sebuah kegagalan? Solusi yang terbaik seperti apa yang kakak ada berikan onegaishimas? Solusi Kegagalan. yang baik seperti apa yang kakak? Oh, solusi terbaik kakak untuk mungkin menyikapi kegagalan ya? Apakah ngedon? Apakah itu menjadi energi? Kan ada juga kan? Ya, Oh, akan maksudnya gak apa-apa kak. ya. Manusia kak, bukan nabi kak. Betul, betul. Manusia bukan nabi. Itu salah satu ini aku juga loh. Jadi ketika aku gagal, kayak di kayak contohnya aku ambil contoh yang kemarin Kaigo Hmm. Fukushishi. Setelah selesai Kaigo Fukushishi itu kan 30 menit setelah kita keluar ruangan, itu kita bisa langsung ngecek kita lulus atau enggak. Oh, Dan karena aku udah tahu kemampuan aku tuh sebenarnya kurang banget untuk ikut ujian di tahun ini, jadi kayak aku udah sebenarnya udah legowo, cuman ketika ngeliat skornya, oh iya ya, ternyata aku tuh nggak cukup mampu loh untuk ujian gitu. Ada sedikit kecewa di awal-awal, kayak kecewa, aku bengong aja kayak, kok aku nggak bisa ya, kok teman-teman yang lain bisa, kok aku nggak bisa, aku ngerasa kayak gitu. Tapi kayak itu kayak normal banget gak sih, daripada kita yang chill, santai-santai aja, kayak nggak apa-apa kan, hidup nggak boleh sesantai itu juga gitu kan, kayak kecewa sama diri sendiri, aku oke, masih kayak penerimaan diri aku, iya nggak apa-apa, kecewa, sedih, nangis, nggak apa-apa. Tapi setelah itu harus cari solusinya ya gimana ya, oh aku kurangnya tuh di sini, dari bab segitu banyak tuh ternyata aku nggak ngerti yang ini gitu. Jadi harus, oh berarti kalau baca sekali tuh kurang, berarti harus baca 2 kali misalkan kayak gitu. Terus kalau ngerasa kegagalan itu bukan bagian dari kita tuh kayaknya nggak bijak ya. Apalagi kita cuma manusia biasa dibandingkan sama orang-orang Jepang yang bisa bahasa Jepang dari kecil. Itu hmm. masih nggak apa-apa banget tahu. Kita ikut ujian terus gagal, sekali gagal tuh masih nggak apa-apa banget gitu kan. Jadi aku lebih kayak, oh cari validasi validasi ke diri aku, sampai aku tanya ke orang-orang, nggak apa-apa ya kalau aku nggak lulus, nggak apa-apa kan ya gitu. Lebih ke situ, apa? ke penerimaan diri sih, tapi jangan terlalu memanjakan diri juga. Setelah ngerasa terima, oh iya aku tuh kurang, nggak apa-apa, di kesempatan pertama gagal nggak apa-apa, tapi yang selanjutnya harus bisa gitu. Bahkan nanti di kesempatan kedua masih gagal pun ya gitu, balik lagi, harus penerimaan diri lagi. Oh mungkin kalau misalkan teman-teman yang sekali 2 kali bisa, mungkin rezeki aku di 3 atau 4 kali percobaan baru lulus gitu ya kan. Jadi lebih ke setelah penerimaan diri, tetap harus cari solusi sih. Oh, bagus banget Oke. nih. Itu Kak Ivi. Maaf ya Kak, jadi membuka luka kakak kembali. Parah sih. Bikin klarifikasi, minimal video klarifikasi sih. Minta maaf secara langsung ya. Bercanda, bercanda. Bercanda ya guys Tapi ya. tapi ada nggak sih Kak target atau mimpi Kak belum atau sedang ingin dicapai gitu Kak?
Kalau yang sampai sekarang sih cita-cita aku baru itu ya lulus Kaigo Fukushishi. Itu Hmm. yang paling deket di kepala aku tuh baru itu. Kalau yang lain-lain aku tipenya bukan orang yang kayak planning terlalu jauh. Jadi aku Hmm. selalu ambil cita-cita yang paling gampang dulu aku ini tuh apa gitu. Jadi kalau saat ini Hmm. baru itu, baru aku lulus Kaigo Fukushishi. Paham, paham. Tapi untuk target kedepannya belum terplanning ya, nanti aja gitu. Jadi satu-satu dulu Belum ya, lagi, nggak mau belum lagi. kerepotan. Belum ya, Iya, aman. enggak. Aku bukan orang yang mentargetkan sesuatu yang Hmm. jauh-jauh. Aku harus ini, besok harus ini. Capek sih kalau kayak gitu terus capek ya. Iya sih, bener sih. Itu lebih ke FOMO kayaknya ya. Kalau besok harus ini, kayaknya FOMO deh. Iya, iya. Harus sadar sadar diri juga kemampuan kita tuh di mana gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan orang. Dia bisa ini aku juga harus bisa gitu. Enggak sih kalau aku. Kayak lebih harus tahu kemampuan dirinya seberapa. Paham, paham. Tapi kalau kakak level bahasanya sekarang berarti N1 ya kak? Ya Allah, amin. Amin. Ya, kalau misalkan atau aku udah lulus kayak gue Fukushishi harusnya. Loh, berarti sekarang N Kayaknya aku N2. lebih kayak Enpits gitu. Waduh, Kan bisa. N2 Bisa. ya. Waduh, waduh. Padahal itu aku mau jawab kalau aku ditanya kembali malah udah dijawab ya. Udah dipakai dulu ya. Ternyata ya. Bisa. N-Pitsu. Sambil Kata-kata ini itu. sambil belajar kayak gue Fukushishi sambil terus belajar sampai yang satunya. Jadi Hmm. masih terus berlanjut gitu. Paham. High level. Kayak Harus itu. harus bahasa nih. Tapi Berarti berarti kakak tuh dari SMA masuknya ini ya kak, apa kesehatan apa IPA kak pas SMA? Aku SMA-nya IPA. Perawatnya baru hmm, waktu kuliah. kuliah. Berarti saking sudah lama sampai terlupa ya gelar escape itu ya. Ya, apa itu Iya, apa itu kemarin ini jadi pembahasan dan ternyata bukan cuma aku. Kayak setelah aku upload story itu, banyak Hmm. teman-teman aku yang di Indonesia dan di Jepang pada kayak, Hmm. oh iya ya, aku tuh sarjana loh, kok nggak pernah ada yang nanyain aku ya, katanya gitu. Banyak yang lupa gelarnya. Berarti kalau sekarang kalau ditanyain berarti gelarnya escape ya? Escape apa itu? Apa sih Apa escape? itu? Apa sih escape? Jumawa banget ya. Lebih ke Iya, Jumawa ya. lupa sampai lupa apa itu escape gitu. Oh, berarti lulusan tahun Tahun 2020 2009. aku. Oh, 2019 ya? aku sampai lupa ya. Eh, sampai lupa Hmm. aku. 2019. Berarti SMA 2015. Iya, Kakak kelas ya ternyata ya. Wah, kelas kelas yang di sini itu ada kamu sih. Aku ada kelas Kak. Kisah. Oh, tapi kan ini Kak Ara belajar itu ya dalam sarjana keperawatan itu sama nggak sih apa yang Kakak terapkan dalam Kaigo itu? ada beberapa hal yang sama. Hmm. Jadi kalau misalkan lagi sharing sama perawat medis yang ada di panti aku, jadi aku ngerti, oh iya ya, oh pakai obatnya ini ya, gitu. Hmm. Ada. Terus di panti aku kan juga ada yang pasang infus gitu-gitu, jadi lebih Hmm. tahu ke perawatannya itu kayak gimana. Terus kalau Hmm. misalkan kalau yang deket-deket banget sama keperawatan aku waktu di Indonesia tuh cara mandiin pasien yang cuma di lap. Kalau di Jepang tuh namanya seishiki gitu ya. Hmm. Kalau mungkin kalau misalkan bukan dari keperawatan akan bingung nih urutannya tuh dari mana ya, dari atas dulu apa dari bawah dulu gitu ya kan. Ternyata di Indonesia tuh masih ada ya, deket-deket lah ilmu sama waktu di Jepang gitu. Jadi ketika aku masuk ke keperawatan lansia yang di Jepang udah bawa basicnya sih sebenarnya, jadi kayak lebih gampang untuk menyesuaikannya gitu. Berarti yang mungkin sulit Naruto itu adalah ketika kita dari Indonesia tidak sesuai dengan bidang Kaigo, jadi sulit Hmm. untuk dapatnya ya Kak.
Iya, kebanyakan teman-teman yang di Indonesianya bukan perawat, pas masuk ke Mm-mm. KAI gue agak bingung, kayak Iya, iya nggak ada basicnya, karena nggak ada basicnya sih menurut aku. bener. Jadi nggak mengenal anatomi tubuh manusia itu kayak gimana. Oh, posisi Mm. lambung manusia itu kayak gimana, di mana. Jadi ketika nyuapin makan, ketika miring kanan, miring kiri itu kayak nggak ada basicnya, lebih ke nggak ada basicnya. Paham, paham. Sama waktu belajar Kaigo Fukushishi kan juga soal-soalnya tuh ada yang anatomi fisiologis gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang dulu di Indonesia bukan perawat lebih struggle lagi untuk ngehafalin anatomi manusia, ditambah dengan bahasa Jepang. Menurut aku lebih jadi double gitu tingkat kesulitannya dibandingkan teman-teman yang basicnya perawat di Indonesia. Kira-kira butuh waktu berapa Kak, untuk benar-benar menguasai, ya mungkin 80% menguasai materi itu. Kira-kira butuh berapa waktu? Aku kemarin di tahun kemarin tuh aku belajar dari bulan 7 sampai bulan 12, itu baru setengahnya yang aku pahami. Jadi kalau misalkan mau mencapai 100%, aku bisa bilang mungkin bisa 2 tahun. Makanya kenapa program TG itu sebenarnya merugikan, karena kita TG di Jepang tuh kan langsung visanya tuh visa kerja gitu ya. Jadi Hmm. kita tuh nggak punya kesempatan untuk belajar dibandingkan sama visa-visa yang G2G yang anak EPA. Jadi mereka tuh sebenarnya kan kesini visanya belajar gitu. Jadi di Hmm. tahun pertama pun mereka tuh udah bedah buku, udah udah bedah buku yang selama 3 tahun itu mereka selesaikan di 3 tahun pertama. Sedangkan anak TG itu nggak ada basic itu. Jadi kita di tahun ketiga itu harus selesai 3 buku sampai 4 buku itu. Jadi gitu, struggle-nya lebih banyak anak TG. Kalau anak EPA di tahun ketiga mereka udah belajar 3 tahun yang lalu, sedangkan kita baru mulai hari ini. Jadi 3 dibandingkan 1 hari ini tuh kayaknya kurang kurang balance gitu. Bener banget. Hmm. Oh, mungkin ini Kak, mungkin buat teman-teman nih, kalau ada yang mau mengawali karir sebagai TG, mungkin ada nih masukan harus langsung TG aja apa visanya apa-apa dulu nih. Mungkin dari Kak Ara ada. Melihat kemampuan juga. Melihat kemampuan. Kalau teman-teman yang memang sekiranya bahasa Jepangnya itu masih kurang, boleh banget cobain di program magang dulu, yang program magang 3 tahun. Tapi ada konsekuensi dengan 3 tahun ini tuh gajinya lebih sedikit dibandingkan anak TG, tidak boleh pulang ke Indonesia selama 3 tahun, gitu ya kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah merasa aku jago kok bahasa Jepangnya, aku oke gitu, itu bisa banget langsung cobain program TG. Tapi jangan lupa untuk TG itu tuh kita cuma punya 5 tahun, jadi di tahun pertama kalian udah harus kejar N3 sampai N2-nya. Tahun kedua kalian udah harus mulai ikut kelas-kelas online atau kelas Jitsumusha Kenshu. Jadi yang tahun ketiga kalian udah siap dan matang untuk ujian. Jadi kayak lebih melihat lagi kebutuhannya tuh yang mana dan kemampuannya tuh yang mana gitu. Paham. Harus ada strateginya kerja di Jepang tuh. Iya ya. Iya. Jadi Kak Jeja apakah berminat masuk Kaigo? Waduh, kayaknya karena kebenaran saya setipis tisu toilet, kayaknya Sama. bentar Untuk dulu ya, ya. untuk ya untuk anak-anak cowok itu mungkin kesabarannya lebih sangat-sangat tipis juga daripada perempuan. Benar apa Iya, enggak? kalau sekarang itu banyak panti-panti yang mintanya itu Jose ya, perempuan dibandingkan yang Hmm. Gansei. Mungkin yang cowok tuh baru 10% dari 100%-nya tuh 10% cowok, 90%-nya pasti panti lansia mintanya perempuan. Hmm. Hmm, soalnya bilangnya soft spoken, ternyata waduh ngejak Ketop. ngajak duel ya. Emosi Gak bisa dikit ya. nyari promotor, Gak bisa. emosi dikit call out. Berarti Kak Ara dari awal itu pakai Kengsho atau langsung ke TG Kak? Aku sayangnya langsung ke TG. Berarti itu langsung ambil sertifikat JLP tes jenisnya dong pastinya. Kalau dulu tuh TG cukup dengan GFT A2 basic, terus Oh, sama ambil SSW Kaigo. berarti SSW dari Indonesia. Iya, kita ambilnya semua dari Indonesia. Oh, bisa ya. Bang, 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 Bisa. bang. Apakah Dito minat? Harusnya Enggak. minat. Wah, aku Langsung tolak gitu ya, parah banget. enggak, enggak masa. Aku ex enggak mungkin masuk.
Nggak bisa. Tapi Gemma harusnya tahan banting sih kalau masuk Kaigo ya kak, harusnya ya. Ngah Iya, ngah selain Ngehadapin uh-uh. nenek-nenek yang agak yang baik hati itu dan Ya, Takutnya betul. harusnya takutnya malah sabar ya kalau anak Gemma kan. aku takutnya malah kebanting nanti. Jangan, jangan dong. Kalau Jangan ada dong. ini ya, kalau ada yang tiba-tiba tengah malam bangun terus bikin ribut langsung sliding ya. Nggak Jangan boleh dong. dong, nggak boleh gitu dong. Nggak Ih, boleh. no, Oh no, no. no, no, Jason, no. No, Gak no, boleh, no ya. gak boleh ya, gak boleh ya. Tapi aku mau nanya kak, kalau misalnya pas apa masuk malam tuh apa sih? Yaking? Ya, Hmm. Itu kan pasti ada kan, ya namanya orang tua kan random kan, tiba-tiba bangun gitu tengah malam bangun terus banting-banting apa banting-banting kursi gitu, ada nggak kak? itu ada banget. itu gimana pas kakak tahu itu? Agak Eh, awalnya kaget, kayak bingung cara penanganannya kayak gimana. Tapi setelah ngelihat temen, apalagi senior orang Jepang, oh penanganannya kayak gini, jadi lama-lama belajar dan terbiasa. Kan udah 4 tahun, jadi udah terbiasa aja. berarti Hmm. awal-awal doang ya kak yang kaget ya, kayak ngelihat itu juga kan agak Iya, mengganggu betul. banget kan. Nah itu nggak bisa, Wow. kalau aku nggak bisa nggak bisa, Kita nggak bisa ya. nggak bisa kayaknya, nggak bisa ya, terlalu berbahaya sih buat orang tua sih. Bisa nggak kerasa ini udah 1 jam kita berbincang-bincang bersama Kak Ara ini. Eh, mungkin ada kalimat penyemangat dari Kak Ara yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang melihat saat ini, Kak. Kalimat penyemangat, pokoknya Apa semangat kata-kata aja. mutiara lah, boleh lah, kata-kata Kata kata-kata hari ini lah, kata-kata hari ini. yang lagi Kata-kata ngetren hari kan, ini. kata-kata hari ini. Jepang tuh untuk orang-orang pilihan aja, untuk orang-orang yang punya mental kuat dan pemberani. Jadi tunjukin kalau kamu tuh pemberani, jangan kalah sama masalah apapun yang ada di Jepang. Ketika berangkatnya semangat, pulangnya juga harus semangat, semangat menabung, semangat tambah ilmu. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang kerja di Jepang. Kalian hebat, kalian kuat. Aku ikut bangga pada kita semua. Satu Di- Yusuf, semangatin aku kak, semangat kamu, Semangat, semangat semangat kamu. kita semua. Oke, baik, terima kasih Kak Ara sudah menyempatkan Terima kasih. waktunya untuk hadir dalam podcast hari ini. Sangat-sangat menginspirasi, termasuk aku dan Jesha, teman-teman semuanya. Semoga Ara impikan, Kak Ara cita-citakan bisa terkabul. Amin. Amin. Paling kenceng amin. Kita mendoakan yang terbaik. Terima kasih untuk waktunya Kak Ara. Terima kasih ya kak. Punya Barangkali ada acara lain, boleh kok meninggalkan room saat ini. Terima kasih Kak Ara. Dadah. kak. Lagi. See you next time. Wih, seru ya, J. Seru Bidang- banget gak sih? Seru banget gak sih hari ini? Mungkin Jesha mau masuk Kaigo, berubah pikiran mungkin. Untuk saat ini nggak tahu ya. Untuk saat ini kedepannya nggak tahu ya. Kan ya semoga aja lah. Kalau rezekinya di Kaigo ya nggak bisa nolak juga kan. Tapi untuk saat ini kayaknya yang lain aja dulu deh. Amin ya, amin. Mungkin amin apa? Ya, aku aminin deh. Oke, makasih Jesha sudah menemani aku dalam podcast hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berpartner kembali. Terima kasih. Buat yang ingin ada acara lain, boleh meninggalkan live saat ini. Oke, makasih. Makasih bro. See you next time guys. Oke, terima kasih. I will come back again. See you next time. Bye. Bye. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat podcast hari ini. Barangkali ada yang ketinggalan untuk menonton, bisa dilihat di Instagram Perma atau YouTube Perma. Nanti untuk linknya aku sematkan.
Intinya terima kasih yang sudah di dalam podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye bye, see you next time.